Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kelas 11 7B dan 12 5B. Kita ketemu lagi di mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini sudah masuk ke pertemuan kelima ya. Kita akan bahas tentang kebijakan hukum cybercrime. Yang sebelumnya di pertemuan 4 kita sudah bahas tentang cybercrime-nya. Nah, sekarang kita bahas tentang kebijakan hukum cybercrime-nya. Ya. Oke, pembahasannya ya nanti meliputi cyber law ya, kemudian ada ruang lingkup cyber law, pengaturan cybercrimes dalam Undang-Undang ITE serta celah hukum cybercrimes itu sendiri. Oke, yang pertama masuk ke cyber law ya. Cyber law sendiri ini merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Ya, istilah hukum cyber diartikan sebagai padanan dari kata cyber law yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum TI atau Law of Information Technology. Kemudian ada hukum dunia maya atau Virtual World Law dan juga hukum Mayantara. Secara akademis, ya, terminologi cyber law belum menjadi terminologi yang umum. Di Indonesia sendiri, tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati, di mana istilah yang dimaksud sebagai terjemahan dari cyber law itu sendiri. Misalnya, hukum sistem informasi, atau hukum informasi, atau juga disebut dengan hukum telematika, gitu ya. Nah, alasan cyber law itu sendiri diperlukan, ya, menurut Sitompul 2012 adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, masyarakat yang ada di dunia virtual adalah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai dan kepentingan. Kemudian yang kedua, meskipun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata. Cyber law ya, menurut slide di sini adalah hukum yang digunakan cyber dunia maya ya cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet ya. Cyber law ini merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Secara yuridis, cyber law ini tidak lagi sama dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Ya. Dengan demikian, subjek pelakunya pun harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Oke, lanjut. Masuk ke ruang lingkup cyber law. Nah, menurut Jonathan Rosnur ya, membagi ruang lingkup cyber law ini dalam beberapa hal. Di antaranya itu ada copyright ya, trademark ya, copyright hak cipta, hak merek, kemudian pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, fitnah ya, penyerangan terhadap komputer lain seperti hacking, viruses, illegal access ya. Kemudian ada pengaturan sumber daya internet ya seperti regulation internet resource ya, IP address, domain name misalkan ya, kemudian privacy atau kenyamanan individu ya, kemudian ada prinsip kehati-hatian, tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat ya, kemudian ada isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dan lain-lain. Sampai dengan ke pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian kita seperti e-commerce, e-government, e-education, dan lain-lain. Ya. Nah, karakteristik daripada
si kejahatan di dunia maya sendiri ini apa aja sih sebenarnya? Oke, karakteristik dari kejahatan dunia maya sendiri itu antara lain yang pertama bisa dilihat dari ruang lingkup kejahatannya. Ya, ruang lingkup kejahatan cybercrime itu bersifat global, ya, melintasi batas negara sehingga sulit untuk dideteksi pelaku dan juga hukum yang berlaku. Yang kedua, sifat kejahatannya. Sifat kejahatan dari cybercrime sendiri ini tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Kemudian yang ketiga, perilaku kejahatannya. Pelaku kejahatan daripada cybercrime ini tidak mengenal usia dan bersifatnya universal. Bahkan di beberapa negara itu diantaranya masih anak-anak dan juga remaja. Ya. Kemudian yang keempat ada modus kejahatannya. Modus kejahatan dari cybercrime sendiri adalah modus operan, di mana modus tersebut hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, ataupun semua bentuk dunia cyber. Yang terakhir, dilihat dari jenis kerugian yang ditimbulkan. Dapat berupa material maupun non-material, seperti waktu, ya, nilai, uang, jasa barang, harga diri, martabat, bahkan kerahasiaan informasi. Oke, kita lanjut ke pengaturan cybercrimes dalam Undang-Undang ITE. Ya, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Undang-Undang ITE itu sendiri? Ya, Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan DPR menjadi bukti bahwa Indonesia itu tak lagi ketinggalan dari negara lain dalam membuat piranti hukum di bidang cyberspace law. Undang-undang ini merupakan cyber law di Indonesia karena muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya. Menurut Instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam 10 United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender yang diselenggarakan di Vienna 10-17 April tahun 2000, kategori cybercrime dapat dilihat secara sempit maupun secara luas, ya. Yaitu kalau kita lihat kejahatan dunia maya dalam arti sempit atau biasa kita sebut dengan kejahatan komputer, yaitu setiap perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses oleh mereka. Sedangkan kejahatan dunia maya dalam arti yang lebih luas, atau kita bisa sebut dengan kejahatan terkait komputer, ya, adalah setiap perilaku ilegal yang dilakukan melalui atau sehubungan dengan sistem atau jaringan komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, penawaran atau distribusi informasi melalui sistem atau jaringan komputer. Berdasarkan instrumen PBB di atas, maka pengaturan tindak pidana cyber di Indonesia juga dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana cyber adalah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Itu artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana cyber dalam arti luas. Demikian juga dengan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, maupun tindak pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang, ya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kita sebut dengan UU ITE, ya, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 19 Tahun 2016.
Sama halnya seperti Convention on Cybercrimes. UU ITE juga tidak memberikan definisi mengenai cybercrimes, tetapi membaginya menjadi beberapa pengelompokan yang mengacu pada Convention on Cybercrimes itu sendiri. Ya. Jadi di sini ada dua muatan besar yang diatur dalam UU ITE ya, yaitu ada pengaturan transaksi elektronik dan juga tindak pidana cybernya. Nah, ini tadi tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ya tentang perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut dikategorikan menjadi kelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, ya, ada distribusi atau penyebaran transmisi dapat diakses oleh konten ilegal, kemudian dengan cara apapun melakukan akses ilegal, intersepsi ilegal terhadap informasi, ya. Kemudian ada tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan intervensi, tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang, tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik, tindak pidana tambahan, serta pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri ya, di sini bisa searching ya tentang tindak-tindak pidana ini. Semua ini masuk ke dalam pasal berapa? Ya. Ini kalian bisa cari tahu lagi, ya. Oke, lanjut masuk ke celah hukum cybercrimes, ya. Pada dasarnya sebuah undang-undang dibuat sebagai jawaban hukum terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, tak jarang satu undang-undang yang sudah terbentuk menemui kenyataan yang mungkin tidak terjangkau saat undang-undang itu dibentuk. Nah, ini yang kita sebut dengan faktor yang mempengaruhi munculnya kenyataan di atas, ya, yaitu keterbatasan manusia memprediksi secara akurat apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, kemudian kehidupan masyarakat manusia baik sebagai kelompok dan bangsa pada saat undang-undang diundangkan langsung konservatif. Ya. Oke, menurut Suharyanto tahun 2012, celah hukum kriminalisasi cybercrime yang ada dalam UU ITE itu antara lain adalah pasal pornografi di internet atau cyberporn, kemudian pasal perjudian, ya, pasal penghinaan dan atau pencemaran nama baik di internet, pasal pemerasan dan atau pengancaman melalui internet, penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet, serta provokasi melalui internet. Nah, ini lebih lanjutnya pasal-pasalnya bisa kalian baca di sini, ya. Nah, seperti pasal cyberporn ini di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, ya. Tuh. Disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, pertama, pihak yang memproduksi dan yang menerima serta yang mengakses tidak terdapat aturannya, ya. Yang kedua, definisi kesusilaannya juga belum ada penjelasan batasannya di sana. Gitu, ya. Selanjutnya juga bisa kalian baca di sini, ya. Kalian bisa cari tahu kenapa itu, ya. Berarti ini masih seperti menggantung gitu ya. Sebenarnya diciptakan undang-undang ini uh, untuk siapa sih sasarannya kan begitu, ya. Oke. Kalian bisa baca di sini ya. Bisa bisa searching juga nanti lebih lanjut ya. Nah, ini isi pokok UU ITE-nya ya. Pasal 27 UU ITE ada tentang kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, itu maksimal rata-rata 6 tahun penjara ya. Kecuali di pasal 29 UU ITE yang pengancaman maksimal 4 tahun penjara dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya ada beberapa langkah yang penting ya yang harus kita lakukan di setiap negara dalam penanggulangan cybercrime ini sendiri. Ya, kira-kira apa aja sih? Yang pertama, bisa dengan melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Kemudian, yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Oke, yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime.
serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan di pertemuan kelima ini ya. Di sini ada tugas ya untuk kalian untuk menyebutkan contoh-contoh kasus kejahatan komputer yang berdasarkan pasal-pasal dalam UU ITE tadi di atas. Ya, masing-masing pasal sebutkan satu contohnya. Ya. Baik, itu saja kelas 11 7B dan 12 5B ya tentang kebijakan hukum dan cybercrime-nya. Bisa dibaca lebih lanjut dan di searching lagi jika memang ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan, bisa diskusi via WAG saja ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih telah menyimak pertemuan limanya. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.